Jenengku Saitama. Aku bolone Ariev Yohamart. Tugasku menyelamatkan bumi. Jadi, ojo lali subscribe channel iki yo. Pokoknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ariev Yohamart kembali lagi yang menghebohkan cerita kawin kontrak karya Mbak Fe Handayani. Kali ini kita akan menuju part 25 alias 25 alias selawe yang akan semakin menyesakkan hati teman-teman sekalian sahabat Yohamart. Nah, sebelum kita lanjutkan ceritanya, please bantu channel Ariev Yohamart agar lebih berkembang lagi dengan cara tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Oke, kawin kontrak episode 25. Kita akan melanjutkan karya Mbak Fe Handayani. Selamat menikmati saudara-saudara sekalian. Rama merasakan ada sesuatu yang hilang dari hatinya. Isi surat pengunduran diri Arini membuatnya merasa malu dan serasa ditampar. Wak. Belum lagi sehari dia dan Benny menertawakan Angga yang tidak lagi tertarik pada wanita-wanita yang hanya dengan beberapa lembaran rupiah serta gombalan recehan akan dengan mudah diajaknya bercinta semalaman. Akan tetapi gadis kampung yang didapatkan Angga hanya dari candaan dan taruhan mereka benar-benar merupakan wanita impian dan wanita yang mereka bertiga cari selama ini. Ditatapnya lagi isi surat yang dibuat Arini dengan tulisan tangannya sendiri. Rama mengepalkan tinjunya dan menghantamkan meja yang didudukinya. Kami benar-benar bodoh, gumam Rama. Astrid hanya memandang wajah Rama dengan pandangan iba. Dia tahu laki ini menyukai Arini, dan dia tahu bahwa dirinya mengalah dan memilih mundur dari taruhan yang mereka lakukan karena tidak ingin menyakiti hati Arini. Walaupun Rama sama nakalnya dengan kedua sahabatnya, akan tetapi lelaki berkumis tipis itu lebih berpikiran dewasa dan bijaksana. Rama telah berkata jujur pada Astrid bahwa sebenarnya dia juga menyukai dan menyayangi Arini. Akan tetapi rasa cintanya diubahnya menjadi rasa sayang dan cinta pada seorang adik perempuan yang sama sekali tidak dimilikinya. Dan dia merelakan Angga bersama Arini. Rama hafal dan mengerti bahwa Angga seorang laki yang tidak suka terikat dengan perempuan manapun juga. Dia tidak akan pernah bisa betah hanya dengan satu perempuan saja. Akan tetapi sosok Arini bisa membuatnya bertahan dan meninggalkan kehidupan malamnya. Astrid lalu mengambil ponsel dari tas tangannya yang dibawanya. Dia mencoba menghubungi nomor Arini. Akan tetapi nada dering telepon Arini terdengar sangat dekat dari mereka. Rama segera mencari suara ponsel itu. Dia bergegas mengambil sebuah ponsel yang diletakkannya di samping sofa yang tengah diduduki Mbak Nani. Nampak alat komunikasi Arini sedang mengisi daya. Arini melupakan ponselnya. "Kenapa ada di sini?" tanya Rama. "Maaf Pak, waktu itu Arini datang seminggu lalu. Dia meletakkan surat pengunduran dirinya di meja Bapak. Kami lalu duduk dan bercerita. Mungkin Mbak Arini lupa Pak, karena setelah mengisi daya gawainya, Mbak Arini berpamitan pada semua karyawan dan langsung menuju lift tanpa menoleh lagi," jawab Mbak Nani pelan. Lalu Rama meminta Mbak Nani untuk keluar dari ruangannya. Diambilnya ponsel milik Arini dan menyimpan dalam saku celananya. Dia lalu mendekati Astrid dan memeluk wanita yang mulai mengisi hatinya itu. "Saya benar-benar tidak menyangka bahwa kendaraan yang saya hadiahkan padanya akan dijual dan hasilnya dibagikannya. Dia hanya mengambil sedikit saja," kata Rama sambil mengusap wajahnya. "Apa yang terjadi sebenarnya?" tanya Astrid sambil menggenggam tangan Rama. Rama lalu melepaskan genggamannya. Dia lalu berdiri dan menatap keluar kaca pantatnya, di mana dia bisa melihat meja kerja Arini yang kini menjadi kosong. "Awalnya kami hanya bercanda. Candaan tiga lelaki brengsek yang merasa dipermalukan kala dia melakukan interview penerimaan karyawan baru. Benny mencoba menggodanya, akan tetapi godaan lelaki si penakluk wanita itu tidak lancar. Bahkan jawabannya membuat kami semua kaget," kata Rama pelan.
Dia menarik nafasnya dalam-dalam lalu menghembuskannya perlahan. Lalu apa yang terjadi? Setelah 2 bulan bekerja pada kami, dia sama sekali tidak menggubris ajakan dan godaan dari kami bertiga. Padahal tidak ada satu wanita pun yang bisa menolak ajakan dari kami. Apalagi ajakan dari Angga selaku tertampan dari kami. Lalu kami memasang taruhan kecil dimulai dari 200 juta. Kala Arini berhasil mendapatkan investor dari Cina dan meyakinkan mereka dengan kemampuan bahasa dan sistem yang ditawarkan pada pemilik pabrik itu. Kami lalu memberikannya bonus 250 juta. Kami bertaruh bahwa kehidupannya akan berubah drastis, membeli pakaian mewah, tas mewah, sepatu mewah, berdandan menor ke kantor, dan merasa tinggi hati pada karyawan lain. Akan tetapi, saya dan Benny kalah telak. Angga memenangkan taruhan itu. Arini mendapatkan uang dari kami walaupun dia tidak ikut bertaruh. Uang 200 juta itu kami berikan padanya dengan alasan hadiah baginya. Walaupun Arini telah mempunyai uang ratusan juta dan bisa membeli barang mewah yang diinginkannya, akan tetapi penampilannya masih sama saja. Sederhana dengan sepatu murahan yang sama, tas kerja yang sama, wajahnya pun tanpa polesan sedikit pun sama seperti awal mulai dia bekerja kata Rama. Rama lalu duduk di samping Astrid dan memandang wanita cantik itu. Semakin hari kami semakin merasa tertantang akan kepribadian Arini. Kami ingin membuktikan bahwa perkiraan kami tentang dia benar adanya. Dia hanya berpura-pura dengan kelembutan, kesederhanaan, dan sok jual mahal saja. Padahal dia juga menyukai kami bertiga. Akhirnya taruhan berubah menjadi 500 juta. Bahkan Benny dan Angga bertaruh 1 M hanya untuk Arini sendiri. Astrid hanya menggeleng, mendengarkan. Dia lalu melakukan panggilan ke sebuah kontak telepon. Dia lalu berbicara serius dengan orang di ujung telepon. Astrid lalu mengajak Rama untuk menemui Angga. Akan tetapi berulang kali mereka mencoba menghubungi ponselnya, tapi sama sekali tidak dijawab. Diketuknya pintu apartemennya dan bunyikan bel. Akan tetapi tetap tidak ada jawaban. Mereka berniat menemui Arini dan mengembalikan gawe miliknya, lalu meminta kejelasan mengapa dia berhenti bekerja dan meminta Angga agar mengizinkan lebih lagi Arini bekerja. Mereka berdua meminta Angga untuk menjemput Arini kembali ke Jakarta. Mereka berdua mengira bahwa hanya keributan kecil yang terjadi hingga Arini pergi ke kampung halamannya. Sebulan telah berlalu, akan tetapi sampai saat ini Angga sama sekali tidak menjawab panggilan pada gawenya. Dia hanya melirik dan meraih gawenya lalu dilemparkannya ke lantai hingga hancur. Diraihnya botol minumannya berada di samping tempat tidurnya, ditenggaknya hingga tandas dan kembali dia memejamkan matanya. Wes gaweane mabuk-mabukan tok, stres deh. Astrid yang nampak khawatir dengan keadaan anak nakal itu mencoba ke semua tempat yang biasa didatangi Arini dan dia. Akan tetapi walaupun Rama mengantarnya ke sasana dan rumah singgah tempat di mana Arini berlatih dan mengajar, tidak ada satupun yang mengetahui alamat Arini ataupun nama kampungnya. Astrid nampak kehilangan harapan lagi. Masih diingatnya kata-kata Benny seminggu lalu kala dia dan Rama ke apartemennya. Benny sudah jarang ke kantor sebab dia harus bolak-balik ke Kalimantan untuk melihat tambang yang mereka rintis tahun ini. Benny menjadi direktur operasional di tambang mereka. Akhirnya terbuktikan gadis kampung itu hanya mengincar harta milik Angga. Setelah mendapatkan harta, dia akan pergi meninggalkan Angga lagi, kata Benny sambil tertawa sinis. Rama hanya terdiam. Dia tidak ingin membantah lelaki yang setengah bugil dan berbau minuman keras itu. Dia masih melihat seorang wanita yang masih tertidur di ranjang sahabatnya itu. Rama lalu menggandeng tangan Astrid yang nampak sedang berbicara dengan seorang dengan sangat serius. Mereka lalu meninggalkan Benny yang masih tertawa terbahak-bahak karena merasa menang taruhan kali ini. Antarkan saya ke kantor ini, kata Astrid sambil memperlihatkan alamat yang dikirimkan via SMS barusan. Rama mengernyitkan dayanya. Kantor milik pengacara terkenal. Dia tidak ingin bertanya lebih lanjut lagi.
Astrid dan Angga segera memasuki bangunan besar itu. Kok Angga toh? Astrid dan Rama segera memasuki bangunan itu. Dengan diantar oleh security yang telah menunggu mereka di lobi, mereka pun memasuki sebuah ruangan yang sangat besar dan interior mewah. Rama nampak terkejut melihat Papa Adalat telah berada di ruangan itu. Astrid segera berlari kecil untuk memeluk pamannya itu. "Komen swasto non tontel. Apa kabar paman?" kata Astrid sambil mencium pipi Papa Adalat. "Bonjour, ceri." "Halo sayang," jawab Papa Angga. Bahasa Prancis gue sampai ya. "Quan arrives à Jakarta?" "Kapan tiba di Jakarta?" tanya Astrid kembali. "Alia harus 3 jam yang lalu," jawab Papa Adalat lalu menyuruh Astrid dan Rama untuk duduk. "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Papa. Rama lalu menceritakan semuanya. Rama hanya terdiam dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Arini meninggalkan Angga setelah mendapat harta dari paman dan Angga, kata Astrid. Dia membuat Angga menderita. "Itu tidak benar," bentak Papa Adalat dengan suara keras hingga mengagetkan Astrid dan Rama. Astrid dan Rama saling berpandangan. Mereka tidak percaya Papa membela Arini. Jasa. "Mr. Adalat tidak berbohong," kata Pak Haris, sang pengacara kondang. "Arini pernah datang menemui saya. Dia mengembalikan dokumen yang diberikan padanya sebagai pewaris sah separuh harta Mr. Adalat. Dia mengembalikan apa yang telah diberikan padanya dan menandatangani surat pengembalian surat harta waris itu tanpa beban dan tekanan sama sekali. Ibu Arini juga menyerahkan kunci apartemen mewah yang telah diberikan padanya dan meminta saya untuk membalik nama pemilik hari Ibu Arini pada Pak Angga," sambung Pak Haris lagi. Lalu bagaimana dengan cek dan berlian yang paman berikan? Itu kan sudah lebih dari cukup untuk membeli 5 rumah mewah beserta isinya, tanya Astrid kembali. "Itu tidak benar," jawab Papa Adalat lagi. "Arini mengembalikan semuanya dan menyimpannya di safety box penitipan di salah satu bank," sambung Papa Adalat lagi. Dia kemudian mengambil box perhiasan yang terbuat dari kayu jati, pilihan yang disimpannya dalam tas di dekat kakinya. Papa Adalat membuka kotak perhiasan itu dan menuangkan semua isinya di atas meja. Nampak juga 2 lembar cek masih utuh berada di dalamnya. Isak tangis Papa Adalat kini terdengar. Dia sangat kehilangan Arini, menantu yang sangat disayanginya, menantu yang sangat tulus memperhatikannya tanpa embel-embel apapun. Rama mengepalkan tangannya dan berdiri. Dia lalu memukul dinding dengan sekuat tenaga. Dia pun akhirnya terisak. Dia sungguh malu akan segala perbuatannya selama ini bersama Angga dan Benny yang kerap menertawakan dan menuduh ketulusan gadis kampung itu. Astrid nampak terharu. Air matanya menggenang di pelupuk matanya. Dia tidak menyangka pamannya yang akhirnya menangis untuk kedua kalinya. Astrid pernah melihat tangisannya itu. Astrid pernah melihat pamannya menangis saat istrinya tercintanya meninggal dunia. Tangisan yang sama. Arini pergi dalam kondisi mengandung 7 bulan. Dia mengandung cucuku. Akan tetapi dia mengembalikan semua hak dan semua pemberian Papa. Dia tidak ingin dianggap remeh dengan mengatasnamakan bayi untuk mendapatkan semua harta Papa ataupun harta Angga, kata Papa Adalat sambil terisak. Rama sangat kaget mendengar perkataan Papa. "Hamil? Artinya Arini akan segera melahirkan." "Apakah itu benar, Papa?" tanya Rama sambil memeluk lelaki tua itu yang masih terus terisak. Papa Adalat mengangguk. "Papa memanggil kamu kemari karena Papa sudah membaca isi surat Arini. Dia juga melampirkan foto ini," kata Papa sambil menyerahkan selembar foto hitam putih pada Rama. Foto USG janin Arini yang berusia 3,9 bulan. "Inilah suratnya. Papa, ini foto cucu Papa.
Arini mengabulkan permintaan papa. Arini sayang sama papa. Tulisan itu menempel di kertas belakang foto USG yang diselipkan Arini bersama selembar surat. Papa Adalat mengambil kembali foto itu dari tangan Rama dan memeluknya. Air matanya mengalir membasahi pipi tuanya. Astrid mengambil selembar surat yang ditulis sendiri oleh Arini. Dadanya serasa sesak dan dia pun terisak. Nah, bersambung guys. Luar biasa ya ceritanya ini, sudah mulai saya aja sampai terdek ini bacanya ini, sampai suara saya juga gemetar. Mohon maaf ya jika saya juga terbawa suasana. Walaupun saya sudah membacanya lagi, saya baca dan ternyata saya bisa larut lagi ke dalam cerita Arini dan Angga ini, apalagi kalian ya. Oke, terima kasih setelah menemani saya di part 25 ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Arif Yohamad ini. Dan Halo sampai jumpa wong di ganteng episode lan wong 26. ayu. Assalamualaikum warahmatullahi Piye wabarakatuh. kabare? Aku Hulk. Menungso werna ijo sing paling kuat rak ono tandingane kejaba Thanos. Matur suwun wis nonton video Arif Yohamard. Ojo lali like lan subscribe channel ini. Matur suwun. Terima kasih, thank you, kamsahamnida, gumawo. I love you.